Shalom Jemaat GKI Klasis Solo yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Hari ini bersama saya Pendeta Lukas Aditya Rianto Sudarmadi, kita akan merenungkan sabda Tuhan melalui 1 Yohanes pasal 3 ayat 10 sampai dengan 16. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kemurahan Tuhan yang sudah dilimpahkan dalam kehidupan kami setiap hari, bahkan hari ini. Kau berikan kerinduan pada kami untuk belajar dari firman-Mu, dan kiranya Roh Kudus yang akan menuntun, sehingga firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan ini tidak berlalu dengan sia-sia. Kami serahkan perenungan kami pada hari ini dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Yohanes 3 ayat 10 sampai 16. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang boleh merenungkannya dan yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudaraku, apa yang membedakan antara anak-anak Allah dan anak-anak iblis adalah pada tanda-tanda kehidupannya. Dikatakan bahwa yang disebut sebagai anak-anak Allah adalah mereka yang hidup dalam kasih kepada sesama. Mereka yang peduli kepada mereka yang tersingkirkan, terabaikan, mereka yang berbeda, dan bahkan mereka yang memusuhi. Sebab itulah karakter Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita melihat bahwa Tuhan Yesus sangat peduli kepada orang-orang yang dianggap berdosa, hina, dan aib. Dan oleh karena kepeduliannya itu, Yesus bahkan rela disalahpahami oleh banyak orang demi merengkuh hati yang kering, terluka, dan tersingkirkan. Hati Kristus dipenuhi dengan limpahnya akan belas kasih Allah kepada semua orang tanpa terkecuali. Sedangkan mereka yang disebutkan sebagai anak-anak iblis adalah mereka yang hidupnya melakukan apa yang tidak benar dan tidak memiliki kasih kepada sesama. Yang mereka peduli hanya diri mereka sendiri. Seperti Kain yang membunuh adik kandungnya sendiri, yaitu Habel. Karena kebencian yang ada dalam hatinya terhadap Habel, yang mempersembahkan kepada Tuhan dan diterima, sedangkan persembahannya tidak Tuhan indahkan. Dalam Yesus kita melihat bagaimana dunia membencinya bukan karena kejahatan atau keburukan yang dilakukannya. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit, orang kusta, orang lumpuh, itu kebaikan. Yesus memberi makan banyak orang, itu juga sebuah kepedulian.
Yesus mengajarkan ketaatan pada firman. Itu kebenaran. Tetapi toh Tuhan Yesus tetap dibenci. Bahkan dibenci oleh karena kebaikan dan kebenaran yang ada di dalam dirinya. Dan kebencian itulah yang kemudian menimbulkan niat untuk membunuh Yesus. Demikian jika kita adalah anak-anak Allah meneladani pada tindakan Tuhan Yesus. Kita pun diajar untuk tetap hidup dalam kebenaran kasih Allah sekalipun mungkin dunia membenci kita. Tetaplah berbuat apa yang benar, apa yang baik. Sebab karakter Kristus adalah kebenaran yang tidak pernah luntur, walaupun keadaan seberat apapun dan sesulit apapun. Kasih dan pengampunan Allah dalam Yesus Kristus terus-menerus diperjuangkannya dan dikerjakannya dengan tekun. Itulah kebenaran Allah, bahwa kita berdosa dan Kristus menebus dan menyelamatkan kita. Karena itu sebagai anak-anak Allah, kita pun hendaknya menghidupi karakter Kristus. Jangan terbawa pada kebencian, karena itu mengarah pada dosa. Tetapi biarlah kita tinggal tetap dalam kasih Allah dalam segala hal. Kasih yang berani menegur, tetapi bukan mempermalukan atau menghancurkan. Tidak mencari-cari kesalahan orang, tetapi meluruskan apa yang bengkok dan memulihkan yang terluka. Kita diajak untuk memuji perbuatan yang benar dan menunjukkan cara hidup yang benar kepada mereka yang hidupnya tidak benar. Bukankah untuk memperjuangkan kebenaran kasih Bapanya, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya? Demikian juga kita pun mengasihi dengan cara memberi diri untuk Tuhan, dengan berbuat apa yang benar di hadapannya kepada sesama. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, apabila kami boleh diingatkan akan kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Sesungguhnya kami adalah anak-anak Allah. Karena itu mampukan kami mencerminkan kasih Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila Roh Kudus yang menolong dan memampukan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.